Halo teman-teman, perkenalkan saya Monica dari 8A ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh yang berperan dalam kebangkitan nasional, yaitu Kiai Haji Samanhudi. Ini adalah profil dari Kiai Haji Samanhudi. Dia lahir pada 8 Oktober 1868 di Surakarta, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Haji Muhammad Zain, seorang pedagang batik. Saudara kandungnya ada dua, yaitu Haji Alwi dan Haji Amir. Samanhudi memiliki nama kecil, yaitu Sudarno Nadi, pemberian dari kedua orang tuanya sejak dia lahir. Samanhudi memiliki hobi, yaitu belajar, terutama ilmu agama Islam. Setelah dewasa, dia memiliki seorang istri. Istri pertamanya bernama Sugina dan memiliki 8 orang anak dari istri pertamanya ini. 8 tahun kemudian, dia menikah lagi dengan wanita bernama Marhinah dan dikaruniai seorang putra bernama Zain Sumaryono. Pendidikan pertama Samanhudi adalah mengaji Al-Quran. Kemudian dia belajar agama dari Kiai Jejorno. Dia pernah masuk sekolah rakyat Folk School pada masa penjajahan di Surakarta. Selanjutnya Samanhudi sempat mengenyam pendidikan barat di luar Surakarta, tepatnya di HIS, Hollands Industry School, sekolah rendah dengan bahasa pengantar Belanda di Madiun, tapi dia tidak sempat menyelesaikannya. Samanhudi juga pernah menimba ilmu di pesantren. Perjuangan atau peran Kiai Haji Samanhudi dalam kebangkitan nasional. Perluasan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Cina membawa dampak bagi pedagang batik di Indonesia, khususnya di kota Solo, Surakarta. Bahan batik yang akan dijual oleh para pedagang pribumi didapat dari impor para pedagang Belanda dan Eropa, yang kemudian akan didistribusikan kepada rakyat melalui bangsa timur asing, yaitu Cina dan Arab. Pedagang Cina yang mayoritas adalah pendistribusi berhasil mempengaruhi harga dan pemasaran penyaluran, hingga akhirnya mereka dapat membeli bahan batik dari impor dengan harga yang murah dan dijual kepada pedagang pribumi dengan harga yang mahal. Hal ini berakibat pada harga pembuatan batik milik pengusaha di Jawa menjadi lebih tinggi. Banyak perusahaan batik di Indonesia yang akhirnya jatuh dan dikuasai oleh Cina. Kiai Haji Samanhudi, seorang pedagang muslim di Surakarta, Jawa Tengah, berusaha memperbaiki keadaan yang memberatkan pedagang pribumi. Kiai Haji Samanhudi mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Sarekat Dagang Islam atau SDI. Samanhudi memberikan keterangan bahwa tujuan didirikannya Sarekat Dagang Islam pada 1905 di Kampung Sandokon, Solo bersama 8 orang teman, yaitu Saudara Surnawardoyo, Wiryotirto, Suwandi, Suporanoto, Jarmani, Zarcosuwarto, Sukir, dan Martudikono adalah untuk pemurnian sejarah pergerakan Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Kiai Haji Samanhudi menjalin kerjasama dengan Tirto Hadi Surjo dalam Persurat Kabaran. Namun, di tengah kerjasama ini terjadi perselisihan hingga menyebabkan aktivitas Serikat Dagang Islam menurun. Perselisihan ini terjadi akibat penyalahgunaan dana dan ketidaksesuaian harga yang terlalu mahal terhadap surat kabar dari persetujuan awalnya. Pertikaian antara Tirto Hadi Surjo dengan Kiai Haji Samanhudi menyebabkan hubungan mereka renggang hingga akhirnya kerjasama yang telah dijalankan pun pecah. Supaya Serikat Dagang Islam dapat disahkan oleh pemerintahan Belanda, Kiai Haji Samanhudi mencari orang yang bisa memimpin dan mengorganisir organisasi dagang itu. Kiai Haji Samanhudi meminta Haji Umar Said Cokro-Minoto bertindak sebagai penyusun organisasi kelompok dagangnya. Bapak Cokro-Minoto ini sepakat dan membuat akta hukum organisasi baru yang dinamakan Sarekat Islam. Akta hukum dibuat atas namanya sendiri pada 10 September 1912.
Dengan demikian, Syarikat Islam secara resmi telah dibentuk. Menurunnya peran Kiai Haji Samanhudi. Setelah terbentuknya Syarikat Islam, Kiai Haji Samanhudi meletakkan jabatannya sebagai pemimpin Syarikat Islam digantikan oleh Cokroaminoto. Adanya pemimpin tersebut menjadi perubahan besar bagi Syarikat Islam. Bapak Cokroaminoto sebagai pemimpin baru merupakan kaum terbelajar yang menggantikan Kiai Haji Samanhudi yang merupakan golongan menengah. Kiai Samanhudi sebagai pemimpin organisasi sebelumnya dinilai oleh para anggota kurang mumpuni. Sejak saat itu, peran Kiai Haji Samanhudi dalam Syarikat Islam tidak terlalu banyak yang menonjol. Hingga pada 1920, beliau memutuskan untuk mundur dari politik dengan alasan kesehatan. Kiai Haji Samanhudi meninggal dunia pada tahun